Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DS, kita sedang berada di bulan Rajab, bulan haram, salah satu bulan spesial dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Ada sebuah peristiwa penting di bulan Rajab ini, yakni Isra Mi'raj. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. to the point. Nah, Ada sebuah peristiwa yang maha penting menurut saya, bukan Ah. cuman sekedar penting saja. iya, Karena ini menjadi jati diri kita sebagai muslim yang membedakan dengan umat-umat beragama yang lain, Iya. yakni sholat 5 waktu. Nah. Itu terkait dengan Isra Mi'raj. Kenapa Ustaz? Harus ada Isra Mi'raj. betul. Insyaallah sebuah pertanyaan yang sangat indah karena perkara sholat ini hal yang utama. Nanti masuk kita di ketika yaumul hisab, itu yang dihisab pertama kali sholat. Ya. Ada peristiwa besar terkait dengan bulan istimewa ini, bulan Rajab. Karena ada doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Peristiwa besar apakah itu di bulan Rajab sehingga peristiwa itu dikenal dengan ujian kekokohan iman para sahabat. Ternyata peristiwa itu bertepatan dengan 27 Rajab. Orang-orang zaman dahulu sebut dalam sebuah syairnya itu 27 Rajab Nabi Muhammad Isra. Berangkat Isra Mi'raj. Tapi ada hal yang melatar belakangi. Karena setiap peristiwa terjadi pasti ada latar belakangnya apa. Dalam ayat itu, dalam Al-Quran ada asbabun nuzul ayat. Ya. Turunnya ayat kursi ada yang melatar belakanginya. Turunnya surat Al-Ikhlas ada yang melatar belakangnya. Turunnya ayat tayamum ada yang melatar belakanginya. Ada yang unik Pak Haji. Ayat tayamum itu yang melatar belakanginya karena Bunda Aisyah ya. Ya. Bunda Aisyah itu ada Perhiasannya hilang. perhiasan Bunda Aisyah hilang. Ya. Batu permata warna hitam ya. Tentu tidak sama dengan batu cincin yang pernah viral di tempat kita. Batu permata yang warna hitam itu dari Yaman Pak Haji. Ya. Memang barang mahal. Itu yang melatar belakangi turunnya ayat tayamum. Yang melatar belakangi perintah sholat ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini ada peristiwa besar. Peristiwa yang disebutkan dalam ahli sejarah adalah Amul Huzni, tahun kesedihan Pak Haji. Tahun ke-10 Hijriyah itu Rasul baru saja selesai dari pemboikotan. Diboikot, tidak boleh barang masuk, transaksi dagang tidak boleh masuk, pernikahan tidak boleh, dikucilkan sekali. Dan ternyata zaman dahulu peristiwa pengucilan itu, embargo itu sudah ada rupanya. Di kalau hari ini ada negeri yang diembargo, negeri kita pernah diembargo Pak Haji? Ya. Diembargo dari alat-alat militer. Pernah terjadi. Ya. Tapi negeri kita diembargo, kita munculkan pindad. Hebat sekali. Nah, ketika dilatar belakangi oleh, ketika peristiwa yang melatar belakangi Isra Mi'raj itu adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Yaitu meninggalnya Bunda Khadijah, sang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Bunda Khadijah baru saja selepas dari pemboikotan. Sebulan setelah itu meninggal pula paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul nyaris, kalau kita sebut terpukul tentu tidak, tapi sedih Rasul iya. Sehingga kesedihan Rasul itu Allah hibur dengan berangkat mengisrakan dan mengisrakan beliau. Langsung malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati rindu, mengobati kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak Haji. Ya. Dalam peristiwa itu apa saja Ustaz yang didapatkan Rasulullah SAW? Baik. Satu, tentu hiburan ya. Ya. Hiburan. Hati sedih, siapa yang tidak sedih?
siapa yang tidak duka ketika belahan jiwanya diambil oleh Allah SWT, dipisahkan dari dirinya. Ya. Nah, di saat itulah Allah ingin ambil nabinya untuk bersua dengannya. Tapi beda pendapat lagi para ulama. Kalau kata Abdullah bin Abbas, Rasul itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Bunda Aisyah tidak. Nanti Allah itu bisa dilihat oleh kita di dalam surga. Ada hal yang unik, bukan siapa yang dilihatnya. Ternyata sekelas sahabat masih terjadi khilaf. Oke. Khilaf. Ini bukan persoalan fikih, persoalan akidah. Masih ada khilaf. Tapi para sahabat damai, hatinya lapang. Makanya sebelum kita khilaf itu, beda pendapat itu, kita harus belajar dulu bagaimana cara bersaudara dengan baik. Kita lanjutkan. Kemudian meninggallah sang belahan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul yang demikian sedih, yang mendalam? Karena Bunda Khadijah lah yang mendampingi Rasul dari awal dakwah. Bahkan sebelum kenabian pun baginda Rasul SAW sudah dampingi oleh Bunda Khadijah, dan Bunda Khadijah mengikuti semua alur kisah itu. Kenapa Bunda Khadijah pilih Rasul sebagai suami? Ada hal yang unik. Dikenal dengan sikap santun beliau dan sikap al-amin yang sangat dipercaya, bahkan oleh musuh sekalipun. Bahkan ketika peristiwa fenomenal peletakan batu Hajar Aswad, semua sepakat. Orang-orang yang dengki dengan Rasul pun sepakat, yang akan meletakkan Hajar Aswad ini adalah Al-Amin, yang masuk pertama kali datang ke Masjidil Haram, dan itu ditepati. Dan Rasul tanpa ada beda pendapat, walaupun nanti Abu Jahal tidak beriman, Abu Lahab tidak beriman, tapi satu kata mereka memberikan gelar ke Rasulullah SAW, Al-Amin. Bunda Khadijah tahu itu, memperhatikan semua pentahapan usia Rasulullah SAW. Lalu ketika usia 38 tahun, Rasul mulai bertahanus ke Gua Hira. Rasul berangkat ke Gua Hira, menjerdiri di situ. Ya ta'abud layali, kata dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasul menyendiri di situ beribadah kepada Allah di malam hari. Usia 38, usia 39, usia 40 di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita masuki. Tiba-tiba usia 40 itulah baginda yang mulia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Situlah wahyu pertama turun. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Bunda Khadijah mengetahui itu semua. Dan Rasul tidak tahu siapakah yang datang ini. Bunda Khadijah lah yang membantu Rasul untuk menemukan siapa yang datang itu. Dan ternyata rahib Nasrani, yakni Waraqah bin Naufal. Ditemuilah, datang ke rumah Bunda Khadijah. Wahai Khadijah, celaka diriku wahai Khadijah. Aku ditemui oleh malaikat oleh makhluk yang aku tidak tahu wahai Bunda Khadijah. Wahai Khadijah, kata Rasulullah. Apa kata Bunda Khadijah? Mengukuhkan jiwa Rasulullah SAW. Wallah, demi Allah wahai suamiku, ma yukhzikallahu abadan. Sekali-kali Allah tidak pernah mencelakai engkau. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau wahai suamiku orang yang suka menyambungkan tali silaturahim. Alias kata-kata sifat baik Rasulullah SAW. Suka memuliakan tamu, suka membagi makanan, suka muliakan orang, sayang dengan orang lain. Tidak mungkin Allah mencelakakan engkau. Kata-kata inilah yang teringat oleh baginda Rasulullah SAW. Dialah dulu yang mengukuhkan jiwaku. Ketika Jibril datang, dialah dulu yang mengukuhkan jiwaku. Sehingga Rasul nyaris Rasul menangis. Tidak bisa Rasul melupakan kenangan-kenangan mahal dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah teringat dengan Bunda Khadijah ketika beliau sudah menikah dengan Aisyah. Rasul titip, Rasul potong kambing, kemudian dikasihkan ke temannya Khadijah. Kasihkan ini. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah ganti untukmu yang lebih baik daripada dia? Allah carikan yang gadis untukmu. Marah Rasul. Wahai Aisyah, dia beriman sebelum orang lain beriman. Kenangannya mendalam sekali.
Dan Rasul menangis. Disitulah Bunda Aisyah mengatakan, aku memang tidak selevel. Ya. Walaupun aku gadis, aku cantik. Karena Rasul manggil beliau dengan Humairah. Nah, setelah itu Bunda Khadijah diambil oleh Allah. Sebulan setelah itu Abu Thalib diambil. Ya. Abu Thalib yang membela Nabi, backup full Nabi Muhammad SAW. Dakwah, sampaikan apapun wahai keponakanku, wahai Muhammad, sampaikan, aku yang backup kamu. Dan ternyata itulah yang diambil Allah SWT. Pelajarannya adalah Allah tidak ingin ada makhluk yang membela makhluk, tidak ingin makhluk bergantung dengan makhluk, sehingga Allah ambil kedua-duanya. Alam yajidka yatiman fa'awa, kau dapati engkau ya yatim, aku yang akan melindungimu, kata Allah SWT. Lalu peristiwa itulah yang menghantarkan nanti, yang menjadi sabab Rasul diangkat oleh Allah SWT untuk bersua dengannya. Luar biasa. Nah, menurut saya Ustaz, ada satu ujian yang sampai saat ini masih tetap kita rasakan Ustaz. Ya. Jadi masih banyak perdebatan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu ruhiyah atau physically. Rasulullah SAW, Rasul kita, Nabi kita yang mulia ini benar-benar hadir ke langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajam sekali sebenarnya perbedaan ini Ustaz. Iya. Tapi pada hakikatnya kembali pada diri kita. Kita tidak perlu sebenarnya mempersoalkan hal itu Ustaz. Karena yang jelas peristiwa itu benar-benar ada dan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yakni sholat 5 waktu. Iya. Senjata kita, sekali lagi sesuatu yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Terima kasih atas ilmunya Ustaz, terima kasih atas kehadirannya saat ini. Alhamdulillah. Esok kita akan ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Sobat DS, sekian dulu. Esok kita akan jumpa kembali dengan tema dan suasana yang berbeda. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.